bilangan-bilangan yang saya contohkan ini itu adalah dia berada di antara 0 dan 1 ya. Jadi bilangan yang ada di antara 0 dan 1 ya, bilangan bulat yang ada bilangan yang ada di antara 0 dan 1 itu tentu banyak ya bilangan. Ini saya contohkan kan ada 0,1, 0,2, 0,3 sampai 0,9. Itu yang lebih kecil lagi misalkan 0,001, 0,001, 0,00001. Jadi semakin banyak dia nolnya, semakin banyak di angkanya di belakang koma ini nolnya, tentu dia semakin kecil bilangannya ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan pecahan dalam bentuk desimal ya. Pecahan dalam bentuk desimal juga ini kalian harus bisa mengurutkan ya, atau membandingkan mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil. Tadi di awal kalian sudah bisa ya membandingkan jika dua bilangan bulat ya, mana yang lebih besar ataupun lebih kecil. Dalam pecahan ini juga khususnya bilangan desimal kalian juga harus bisa membandingkan ya, mana dua bilangan yang lebih besar ataupun lebih kecil. Sekarang gimana caranya kalian membandingkan dua bilangan desimal ini, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil? Caranya mudah sekali. Jadi cara membandingkannya tinggal kalian lihat saja angka yang pokoknya. Jadi misalkan kalian yang membandingkan 0,2 dan 0,1. 0,2 dan 0,1. Tentu di sini kalian lihat terlebih dahulu angka yang pokoknya, angka yang utamanya. Angka yang pokoknya kan di sini 0 kan? 0, ya kan? Sini juga 0, ya kan? Berarti depannya sama 0 dan 0. Tinggal kalian lihat belakang komanya. Satu angka dulu di belakang koma. Di sini 2 ya, di sini 1. Tentu 2 dan 1 itu lebih besar 2, maka 0,2 dan 0,1 tentu lebih besar 0,2. Maka tandanya 0,2 itu lebih besar dari 0,1. Tentu posisi 0,2 ini dia lebih kanan daripada 0,1. Atau kalau saya balik 0,1 itu pasti dia lebih kecil dari 0,2. Artinya 0,1 ini dia posisinya kalau di garis bilangan dia posisinya lebih kiri ya, lebih kiri dari yang 0,2. Atau 0,2 ini dia lebih kanan daripada 0,1 ya. Jadi seperti itu ya cara membandingkan dua bilangan bulat. Misalkan saya kasih contoh lain lagi, misalkan antara 0,2 dan 0,12 lah ya. Mana yang lebih besar antara 0,2 dan 0,12 ya. Cara membandingkannya sama, kalian lihat dulu angka yang pokoknya sama-sama 0 ya. Ini 0, ini 0, itu sama. Jadi kita tinggal lihat angka di belakang komanya. Satu angka dulu di belakang koma. Di sini di belakang koma 2. Satu angka dulu di belakang koma. Lalu di sini di belakang koma satu angka 1 ya. Tentu dari sini saja bisa kita lihat 2 dan 1 ya, itu lebih besar 2. Maka dari itu kita tidak perlu lihat yang angka setelahnya. Jadi kita simpulkan bahwa 0,2 ini dia lebih besar dari 0,12. Jadi kalian jangan melihat ininya, ini 2 dan 12, oh lebih besar 12. Bukan itu. Ini kan karena dia bilangan desimal ya, bukan bilangan bulat biasa. Tapi kalian lihat ya, yang pertama cara membandingkan dua bilangan desimal itu adalah kalian lihat dulu angka pokoknya. Ini 0 dan 0, tentu dia sama. Tinggal kalian lihat angka setelah koma itu. Satu angka dulu kan, satu angka. Ini satu angka di belakang koma 2, satu angka di belakang koma 1. Tentu dia lebih besar 0,2. Jadi 0,2 ini dia posisinya kalau di garis bilangan dia lebih kanan ya daripada ini. Ini posisinya lebih kiri dari ini ya. Seperti itu ya. Nah, bagaimana membandingkan, misalkan saya kasih contoh lagi, misalkan gimana kalian membandingkan dua bilangan bulat, misalkan 1,02 dan misalkan 0,3 misalkan ya. Nah, kalian ingin membandingkan 1,02 dan 0,3, mana yang lebih besar ya. Tadi yang seperti saya bilang, lihat dulu angka yang pokoknya. Ini angka pokoknya 1 kan, sebelum koma 1, ini 0. Tentu dari sini saja bisa kita langsung tahu ya. Tentu yang lebih besar adalah yang 1 ya. Jadi kita tidak perlu lihat yang angka
setelah komanya itu ya. Jadi antara 1,02 dan 0,3 tentu lebih besar yang 1,02. Jadi 1,02 ini kalau di garis bilangan dia lebih kanan daripada 0,3, atau 0,3 ini dia lebih kiri daripada ini. Jadi dia tandanya lebih besar ya, gitu ya. Nah, jadi kalian sudah bisa ya, bisa membandingkan yang pertama tadi membandingkan bilangan bulat ya. Lalu yang kedua kalian bisa membandingkan bilangan pecahan khususnya desimal ya, antara dua bilangan desimal. Jadi kalian bisa ya membandingkan bilangan desimal, yaitu desimal ya. Jadi ini termasuk ke dalam bilangan pecahan. Termasuk ke dalam pecahan. Nah, pecahan juga dia bisa dibentuk menjadi beberapa bentuk ya. Jadi pecahan, bilangan pecahan. Jadi bilangan pecahan dia bisa dibentuk ke dalam beberapa bentuk. Jadi yang pertama itu tadi sudah saya contohkan desimal ya. Cara membentuk bilangan desimal tadi saya sudah contohkan. Yang kedua adalah pecahan biasa. Pecahan biasa. Yang ketiga campuran. Dan yang ketiga adalah keempat adalah persen. Nah, tadi saya sudah contohkan desimal ya, desimal. Jadi kalian sudah bisa ya, bisa membandingkan atau mengurutkan dua bilangan desimal, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, sekarang pecahan juga dia bisa dibentuk ke dalam bentuk yang lain, yaitu pecahan biasa. Bagaimana yang dimaksud dengan pecahan biasa? Jadi pecahan biasa itu dia berbentuk ada pembilang, ada penyebut ya. Jadi kalau saya simbolkan, dia bentuknya itu adalah misalkan A per B. Jadi pecahan itu dia bentuknya itu A per B, di mana A itu adalah pembilang, B itu adalah penyebut ya. A per B itu adalah pecahan biasa. Jadi misalkan contoh pecahan biasa misalkan 1/2 ya kan? 2/3, 3/4, 5/6, misalkan 9/2. Ini adalah contoh dari pecahan biasa. Jadi pecahan biasa itu ada pecahan yang di atas, ada yang di bawah. Jadi yang di atas dinamakan pembilang, yang di bawah dinamakan dengan penyebut ya. Ada pembilang, ada penyebut, pembilang, penyebut ya. Jadi itu adalah contoh pecahan biasa ya, berbentuk A per B, di mana A-nya pembilang, B-nya penyebut ya. Ini adalah pecahan biasa. Nah, tadi sudah saya contohkan di awal bilangan desimal. Misalkan tadi saya berikan contoh bilangan desimal 0,1 ya. 0,1. Jadi 0,1 ini dia termasuk ke dalam bilangan desimal ya. 0,1 adalah bilangan desimal. Jadi bilangan yang berbentuk koma-komaan seperti ini dia dinamakan dengan bilangan desimal. Nah, bilangan desimal ini bisa kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Kita rubah dalam bentuk pecahan biasa. Gimana cara merubahnya? Cara merubahnya adalah kita lihat di sini angka setelah koma. Sini berapa? 1 ya. Berarti 1 per, kita lihat angka di belakang koma ada 1 angka. Berarti kalau 1 angka dia per 10 ya. Jadi 1,0 ini ya, kalau kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa, itu bentuknya adalah 1/10 ya. 1/10. Jadi 1/10 ini dia termasuk pecahan biasa. Misalkan saya kasih contoh yang lain, 0,2 ya. 0,2 ini termasuk ke dalam pecahan desimal ya. Bilangan desimal. Ya. Gimana cara merubah 0,2 ini menjadi pecahan biasa? Kita lihat bilangan setelah komanya 2. Berarti 2 per angka setelah koma, di belakang koma ada 1. Berarti kalau di belakang koma 1 berarti per 10. Jadi ini adalah pecahan
pecahan biasa. Ada pembilang, ada penyebut, ya. Nah, tapi pecahan biasa ini 2/10 ini dia bentuknya belum paling sederhana. Jadi masih bisa kita perkecil atau bisa kita sederhanakan lagi, ya. Kalau yang tadi 1/10 ini udah bentuk yang paling sederhana, ya, tidak bisa kita bagi lagi. Tapi kalau bilangan 2/10 ini, ya, 2/10 ini bisa kita lebih sederhanakan lagi atau bisa kita perkecil lagi, ya. Artinya kalau kita mau perkecil, kita sama-sama bagi dengan bilangan yang sama. Bilangan yang atas kita bagi dengan bilangan yang sama, bilangan yang bawah juga kita bagi dengan bilangan yang sama. Jadi misalkan 2/10 kita ingin perkecil, kita ingin bagi berapa? Kita ingin bagi 2 misalkan. Yang atas kita bagi 2, yang bawah kita bagi 2. Ya, jadi sama-sama dibagi dengan bilangan yang sama. Yang atas bagi 2, 1. Yang bawah bagi 2, 5. Nah, ini adalah bentuk paling sederhana, ya. Jadi 2/10 ini juga dia termasuk ke dalam pecahan. Ini juga 1/5 juga termasuk ke dalam pecahan. Jadi ini 1/5 itu adalah bentuk paling sederhana dari bilangan desimal 0,2, ya. Jadi itu adalah contoh pecahan. Misalkan juga angka yang 2 angka di belakang koma, misalkan 0,25 misalkan. 0,25. Ini 0,25 ini dia termasuk bilangan desimal, ya. Desimal. Ingin saya rubah ke dalam pecahan biasa. Caranya seperti apa? Lihat angka di belakang koma ada berapa? Angka di belakang koma apa? 25. Berarti 25 per di belakang koma ada berapa angka? Ada 2 angka. Kalau ada 2 angka berarti per 100. Ya, jadi 02 itu 2. 02 berapa? 100. Kalau tadi di belakang koma 1. Ya, kalau di belakang 1 berarti 0nya 1/10, ya. Kalau 0nya di belakang angka 2, berarti 0nya ada 2. Berarti per 100. Ya, ini adalah pecahan biasa. Ya. Jadi 0,25 itu desimal, 25/100 itu pecahan biasa. Nah, sekarang 25/100 dia udah pecahan paling sederhana belum? Ternyata bisa kita bagi lagi, kan? Ya, bisa kita bagi lagi. Bagi berapa? Jadi 25/100 ini dia termasuk pecahan biasa, tetapi bisa kita bentuk ke dalam bentuk yang paling sederhana, ya. Jadi kalau misalkan kalian bingung, bagi saja dengan bilangan yang kecil dulu. Misalkan 25 dan 100, kira-kira bagi berapa dulu? Yang sama, ya. Jadi ketika kita ingin memperkecil atau menyederhanakan pecahan ini, kita bagi dengan bilangan yang sama, jangan bilangan yang berbeda. Misalkan kita ingin bagi dengan, kalau 2 nggak bisa, ya. 25 bagi 2 kan nggak bisa. Ini 100 bagi 2 bisa. Cuman 25-nya nggak bisa, berarti jangan bagi 2. Bagi 3 nggak bisa, berarti bagi 4 nggak bisa, ya. Bagi 5 lah, bagi 5. Ya, jadi yang atas kita bagi 5, yang bawah kita bagi 5, berapa? Sama-sama dibagi 5. Atas bagi 5, 25 bagi 5, 5. Yang bawah bagi 5, berapa? 20. Ya. Jadi sekali lagi, yang atas kita bagi 5, 5. Yang bawah kita bagi 5, 20, ya. Ini pecahan biasa juga. Nah, tapi kita lihat lagi. 5/20, apakah masih kita bisa bagi dengan bilangan yang sama? Ternyata bisa. Yang atas kita bagi 5, yang bawah kita bagi 5. Yang atas bagi 5 berapa? 1. Yang bawah bagi 5 berapa? 4. Ini masih bisa sederhanakan lagi atau masih bisa kita perkecil lagi? Udah. Ini adalah bentuk paling sederhana. Jadi 1/4 ini adalah bentuk paling sederhana dari 0,25, ya. Jadi ini juga dia termasuk pecahan, ini juga dia termasuk pecahan biasa, ini pecahan biasa, ini juga pecahan biasa. Cuma di antara 3 ini nilainya paling sederhana ini. Tapi kalau dari segi nilai, ini dan ini nilainya sama, 0,25. Ya, jadi seperti itu, ya. Cara mengubah bilangan desimal ke dalam pecahan biasa. Nah, sekarang gimana kalau misalkan di belakang koma 3 angka misalkan? Misalkan 0,125. Ini 0,125 bilangan apa? Bilangan desimal, kan? Desimal. Gimana cara merubah ke pecahan biasa? Lihat tadi seperti saya bilang, di belakang koma angkanya yang utama apa? 125. Tulis dulu 125. Pernya. Lihat di belakang koma ada berapa?
1, 2, 3. Yang nolnya ada 3 apa? Nolnya 3. 1000. Tuh, 2, 3, 1000. Nah, ini adalah pecahan biasa. biasa. Ya, seperti itu. Ya. Nah, 125/1000 itu bisa nggak kita perkecil lagi? Bisa. Sama-sama dibagi. Kalau misalkan bingung, ya bagi dulu saja ke bilangan yang kecil dulu. Misalkan 125 sama 1000 kira-kira bagi berapa nih yang sama? Misalkan bagi 5 ada. Nah, bagi 5. Kita yang atas bagi 5, yang bawah bagi 5. 125 bagi 5 berapa? 25. 1000 bagi 5 berapa? 10 bagi 5 2. Berarti 200 kan? Ya. Ini masih bisa dibagi lagi gak? Masih bisa. Bagi berapa lagi? Bagi 5 lagi. Atas bagi 5. 5. Bawah bagi 5. 40. Ya. Masih bisa lagi dibagi. Bagi 5. Bisa lagi, masih bisa dibagi 5. Yang atas bagi 5, bawah bagi 5. Bagi 5 berapa? 1. Bagi 5 8. Jadi ini adalah bentuk yang paling sederhana atau tidak bisa lagi diperkecil. Dia sebenarnya 125/1000, 25/200, 5/40 ini adalah contoh-contoh pecahan biasa. Cuman di antara keempat pecahan biasa ini dan ini 1/8 ini adalah bentuk paling sederhana. Artinya bentuk paling sederhana itu adalah bentuk yang tidak bisa lagi kita diperkecil. Ya, jadi seperti itu ya. Contoh cara mengubah bilangan desimal ke dalam pecahan biasa. Nah, itu adalah pecahan biasa. Jadi sekali lagi itu ya caranya, cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Nah, sekarang sama seperti yang tadi, di sini juga kalian harus bisa mengurutkan atau membandingkan pecahan biasa. Misalkan ada 2 pecahan biasa, berapa per berapa dengan berapa per berapa. Kalian harus bisa membandingkan mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar. Misalkan tadi nih. Misalkan ini antara 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 dan 9/2, mana sih yang lebih besar? Ya, mana sih yang lebih kecil? Misalkan ini sama ini lebih besar mana? Ini sama ini. Nah, kalian itu harus bisa membandingkan. Nah, sekarang bagaimana cara membandingkan atau mengurutkan 2 pecahan? Misalkan saya membandingkan 2/3 dan 5/6. Ya. 2/3 dan 5/6. 2/3 dan 5/6, mana sih bilangan antara 2/3 dan 5/6 ini yang lebih besar? Mana yang lebih kecil? Jadi prinsip di awal tadi saya sudah jelaskan. Kalau dilihat dari garis bilangan, bilangan yang berada lebih kanan daripada bilangan yang lain tentu dia lebih besar, dan bilangan yang posisinya lebih kiri itu lebih kecil. Jadi kalau kita lihat 2 bilangan ini, mana kalau misalnya kita lihat dari 2 garis bilangan ini yang mana yang paling kanan, tentu dia yang paling besar. Ya. Nah, sekarang gini. Sekarang caranya gimana cara membandingkan 2 pecahan ini, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, caranya seperti ini. Dalam pecahan biasa kita mengenal ada pembilang dan ada penyebut. Yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut, ya. Jadi kalau kalian ingin membandingkan ya 2 bilangan pecahan biasa, mana yang lebih besar mana yang lebih kecil, jadi kalian terlebih dahulu coba agar lebih mudah kalian samakan dulu penyebutnya. Ini penyebutnya kan masih berbeda ya. Ini penyebutnya 3, ini penyebutnya 6. Ya, jadi supaya lebih mudah kalian samakan dulu penyebutnya. Samakan dulu penyebutnya. Ini 3, ini 6. Jadi kalian cari KPK-nya, atau mudahnya gini aja. Kalian cari bilangan yang di sini yang bisa membagi 3, bisa membagi 6, tapi bilangan itu sekecil mungkin. Ya. Kalian cari satu bilangan yang bisa membagi 3, bisa membagi 6, tapi bilangan itu sekecil mungkin. Maka kita dapatkan 6. Ya, kita dapatkan 6. 12 juga bisa. 24 juga bisa, cuman sekecil mungkin bilangannya. Sekecil mungkin, maka 6. Enggak, kita pilih 12. 12 juga bisa, kalian bisa di sini 12. Tapi 12 dan 6 kan lebih kecil 6. Jadi kita pilih sekecil mungkin agar lebih sederhana. Jadi kenapa kita pilih 6? Karena 6 bisa bagi 3 kan? 6 juga bisa bagi 6. Nah, sekarang kita tinggal sederhanakan. 6 bagi 3, 2 dikali 2,
4. Maka kita taruh di sini 4 ya. 6 bagi 6 1. 1 kali 5 5. Ya. Nah, udah sama kan? Penyebutnya udah sama 6 dan 6. Nah, kalau udah sama seperti ini, bisa langsung kalian bisa membandingkan mana bilangan yang lebih besar, 4/6 apa 5/6. Tentu adalah yang lebih besar adalah 4/. Nah, jadi kalau penyebutnya udah sama 6 dan 6, tinggal kalian bisa langsung membandingkan. Maka kesimpulannya adalah 4/6 ini lebih kecil dari 5/6. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya ulang, jika kalian ingin membandingkan dua pecahan ya, terlebih dahulu kalian samakan dulu penyebutnya. Ini 3 ini 6 belum sama, jadi kalian samakan dulu penyebutnya 6 6. Nah, kalau udah sama seperti ini 4/6 dan 5/6, maka nilainya untuk 4/6 ini lebih kecil dari 5/6. Maka artinya kalau di garis bilangan 0. Jadi 4/6 ini posisinya dia ada di posisinya lebih kiri dari 5/6 ya. Jadi kalau di garis bilangan 4/6 ini dia posisinya lebih kiri daripada 5/6, atau 5/6 ini lebih kanan dari 4/6 ya. Jadi seperti itu ya. Kalian bisa membandingkan dua bilangan pecahan